Terkuak, daftar aliran dana konsorsium 303 ke para oknum polisi. Total 20 miliar per bulan. Kode coklat. Terungkap, dugaan aliran dana dari jaringan mafia judi online yang diduga berkaitan dengan Ferdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dilansir dari tribunwow.com, jaringan yang dikenal dengan nama Konsorsium 303 itu diduga banyak menggelontorkan dana ke oknum-oknum polisi. Di antaranya adalah mereka yang telah menerima sanksi dan hendak menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Disebutkan bahwa pihaknya secara eksklusif memperoleh daftar anggaran tersebut untuk program Aiman di Kompas TV. Namun, laporan keuangan ini belum dapat divalidasi kebenarannya secara jelas lantaran masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Sebagaimana diketahui, sempat viral beredar diagram konsorsium Ferdi Sambo yang melibatkan sang ex-Kadif Propam Polri dengan sejumlah bawahan serta pengusaha, termasuk Ferdi Sambo. Beberapa orang yang disebut dalam diagram tersebut kini sudah diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Rupanya, para polisi yang terseret kasus Ferdi Sambo tersebut juga masuk dalam daftar polisi yang menerima aliran dana konsorsium 303. Saya mendapati data bahwa banyak nama dari penerima uang konsorsium adalah nama-nama yang saat ini terkena kasus etik dan sebagainya. Bahkan sudah disidang etik PB Aiman. Laporan keuangan yang diterima tim Aiman menunjukkan adanya kode coklat yang merujuk pada para oknum polisi penerima dana. Tak hanya untuk memenuhi tiket pesawat dan jatah bulanan, ada pula anggaran besar untuk minuman hingga cerutu masing-masing penerima. Bahkan ada dana tambahan hingga ratusan juta rupiah untuk para pejabat polisi yang pergi ke Eropa. Cerutu pada 1 bulan misalnya tercatat sebanyak 70 juta rupiah. Untuk minuman lebih dari 50 juta rupiah. Sementara bantuan untuk pejabat polisi melakukan perjalanan ke Eropa 560 juta rupiah, kata Aiman. Dalam anggaran itu disebutkan pula pos-pos keuangan janggal seperti pos Pol Pluit dan kasus rekening Medan. Ada pula tercatat pos Pol Pluit 10 juta rupiah hingga bantuan kasus rekening Medan 386 juta rupiah. Entah apa maksud dari pemberian pos Pol Pluit dan kasus rekening Medan ini. Secara total, anggaran tersebut melaporkan bahwa oknum polisi mendapatkan 20 miliar setiap bulan. Total laporan keuangan yang tertulis dari dugaan konsorsium 303 kepada sejumlah oknum polisi ini rata-rata 20 miliar rupiah setiap bulannya, tandas Aiman. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa mengungkit soal jet pribadi yang digunakan oleh ex-Karot Paniminal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Kala itu, Brigjen Hendra menggunakan jet pribadi untuk menemui keluarga Brigadir J di Jambi. Berdasarkan keterangan IPW, jet pribadi itu merupakan milik RBT yang merupakan ketua konsorsium Judi Online Indonesia. Judi online itu diduga membiayai sewa pesawat itu. Ada perusahaan charter pesawat PT Acam menyewakan pesawat tersebut. Disinyalir digunakan oleh Brigadir Hendra, ucap Sugeng di Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Sugeng juga mengklaim memiliki bukti bagaimana ada oknum-oknum polisi lainnya yang berkepentingan dibiayai oleh konsorsium 303. Jangankan hanya itu, banyak nama yang disebut mendapatkan dana dari konsorsium 303 terkait untuk membeli cerutu, membiayai perjalanan ke luar negeri, ungkap Sugeng. Sugeng memaparkan bukti transaksi yang dimiliki IPW meliputi tanggal-tanggal dan dana. Data 303 dibocorkan orang dalam. Diagram konsorsium 303 Kaisar Sambo yang melibatkan tersangka Ferdi Sambo hingga kini masih menjadi sorotan. Dilansir dari tribunnews.com, staf ahli Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Muradi menduga bahwa data tersebut berasal dari internal kepolisian. Selain itu, ia menduga bahwa
sepak terjang Verdi Sambo dan komplotannya sejatinya telah diketahui para petinggi Polri. Kalau saya dari beberapa kali menangkap pernyataan mereka, pimpinan Polri tahu, ujar Muradi, dikutip dari kompas.com. Muradi menerangkan bahwa Polri telah menggunakan sumber eksternal di luar APBN untuk membiayai operasional organisasi. Selain Polri, sudah menjadi rahasia umum bahwa TNI juga melakukan praktek yang serupa. Tapi kan, pada akhirnya kemudian, kalau saya prinsip utama dari organisasi kan dua. Selama pendanaan digunakan untuk organisasi, bukan untuk memperkaya diri. Bukan untuk membangun bargaining, daya tawar politik. Yang ini saya kira tidak ada masalah, kata Muradi. Yang kedua, dana itu kemudian digunakan hanya untuk hal-hal yang sifatnya kontingensi. Selama ini, Verdi Sambo yang merupakan mantan Kadif Propam juga menangani pendanaan di luar APBN tersebut. Ia pun menduga kasus Brigadir J menjadi stimulan bagi pihak internal lain untuk membongkar sepak terjang kelompok yang dipimpin Sambo tersebut. Karena itulah muncul diagram konsorsium 303 Kaisar Sambo yang menampilkan hubungan Verdi Sambo dengan bawahannya dan bisnis gelap yang diduga mereka lakukan. Data itu kan bukan diambil dari orang luar, orang dalam. Data diagram itu dari dalam. Jauh sebelum itu saya dapat. Saya merasa kenapa internal merespon? Karena sudah jauh sangat-sangat dominan di dalam, beber Muradi. Muradi menilai bahwa kekuatan Verdi Sambo masih mencengkeram kuat di kepolisian. Hal ini terlihat dari saat rekonstruksi di mana dapat disimpulkan bahwa Verdi Sambo masih memiliki backingan dari aparat. Katakanlah minggu lalu mereka masih berkomunikasi, Verdi Sambo dan kakak asuh. Masih yang paling vulgar ketika FS tidak mengakui menembak. Dalam rekonstruksi buat saya implisit, dia masih punya power. Masih ada backup di situ, kepolisian, ungkap Muradi. Saya berharap pemeriksaan menyentuh yang sudah pensiun, karena ini jauh punya power mengendalikan FS, yang memberikan beliau Verdi Sambo pangkat jenderal. Dan sebelum kakak asuh ini pensiun, juga dijadikan Verdi Sambo Kadif Propam. Saya kira itu perlu dikejar juga. Itu perlu ada langkah cepat sebelum persidangan. Poin ketiga tadi mengusut keterlibatan kakak asuh. Apakah terlibat atau tidak, kandasnya.